Selamat malam pemirsa, senang sekali Perempuan Bicara malam hari ini kita siarannya untuk pertama kali dari kafe. Kenapa? Biar langsung bisa bareng sama pengunjung-pengunjung di kafe juga ya. Walaupun tadi sedikit di awal mungkin kita lihat ini temanya berat ya. Soal dianggap ada penghinaan. Ini Bang Rocky Gerung terancam masuk bui. Waduh, sudah menjadi pusat perhatian dari publik juga dibicarakan banyak pihak. Ada laporan juga sudah masuk ke polisi. Pasti para pengunjung, teman-teman pengunjung sudah baca juga beritanya. Nah, kita akan bahas malam hari ini selama 1 jam ke depan. Saya Balkis Manisang akan menemani Anda di Perempuan Bicara. Dan tentu yang bicara juga kan perempuan-perempuan gitu ya. Karena perempuan bicara. Nah, saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Prof. Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof, terima kasih. Kak Bilkis. Kita santai-santai tapi serius ya. Di kafe soalnya. Iya di kafe soalnya Prof. Jadi biar kita banyak bisa berbincang juga dengan teman-teman. Oke, lalu kemudian ada Ibu Niknik M. Kuntarto, saya panggilnya Bu Nik aja ya. Ahli forensik linguistik. Selamat malam semuanya. Salam cinta bahasa Indonesia. Baik, salam cinta bahasa Indonesia ya. Oke. Lalu kemudian juga ada Ibu Leli Ariane, pakar komunikasi politik UNAS, saya panggilnya Uni Leli. Selamat malam. Selamat malam Balkis. Terima Sehat kasih ya. Uni Sama-sama. sudah hadir di sini. Oke baik, dan satu lagi ini kayaknya yang paling merah menyala ya. Ada Mbak Sheryl Tanzil, politisi PSI, apa kabar? Selamat malam Mbak Sheryl. Halo semua, thank you untuk kesempatannya diundang bisa satu forum dengan senior-senior semuanya. Senang, ini sudah nggak sabar mau nunggu ya. Tapi kita juga nanti akan dengar dari para pengunjung kafe yang ada di sini. Nah, kita lihat dulu informasinya seperti apa tentang dugaan menghina presiden. Rocky terancam masuk bui. Rocky Gerung kembali melontarkan pendapat kontroversial. Dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo saat Rocky menyinggung langkah Presiden yang pergi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Potongan video Rocky tersebar di media sosial. Buntutnya Rocky dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Lalu, bagaimana respon Presiden terkait kata-kata Rocky? Apa? Terakhir apa yang terakhir? Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko ikut bersikap. Jangan coba-coba ganggu Presiden Jokowi. Saya akan berdiri paling depan. Sementara ada juga elit politik yang menganggap pernyataan Rocky Gerung masih dalam batas wajar. Kalau seperti ini, jadinya kritikan atau hinaan. Baik, saya udah melihat ya informasi seperti ini sudah dibicarakan kira-kira berapa hari belakangan ini. Tapi saya mau dengar dari Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, jadi Bang Rocky kan memang terkenal dengan suka mengkritiknya begitu kan. Memberikan input-input yang konstruktif dan mungkin juga menggigit gitu ya Mbak Sheryl. Oke, tapi menurut Mbak Sheryl apa yang diucapkan Bung Rocky dalam sebuah forum begitu ya. Penghinaan atau seperti apa? Oke, thank you ya untuk kesempatannya. Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi dan sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi tentunya itu sebel banget dengar Rocky Gerung ngomong seperti itu. Tapi Rocky will be Rocky. Rocky Gerung ya seperti itu dan kami di PSI, kami adalah partai yang sangat mendukung kebebasan berekspresi. Dan dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berekspresi itu kan memang dilindungi undang-undang ya. Di konstitusi kita pun di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin itu. Dan kalau kita lihat seperti apa reaksi dari istana, Valdo Maldini, salah seorang politisi PSI juga yang sekarang duduk di salah satu staf di istana, sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak akan melayangkan pengaduan. Dan kita tahu ini kan delik aduan ya, dari kepolisian sudah bilang ini delik aduan. Dan dari saya pribadi saya merasa Pak Jokowi nggak mungkin. Begitu saya dengar pertama videonya, wah ini ya Rocky banget lah gitu ya. Saya ada feeling ini Pak Jokowi nggak akan melakukan pengaduan. Dan ternyata betul istana mengatakan mereka tidak akan melakukan itu. Kalau tadi kita lihat Pak Muldoko agak keras ya, bahkan sudah memakai ketentaraannya. Itu wajar karena Pak Muldoko itu tentara backgroundnya. Memang seperti itulah gaya tentara ya. Tapi kita lihat lagi Gibran, anak presiden. Gibran kan ketika ditanya oleh wartawan malah bilangnya, ah saya belum nonton videonya.
tapi sih nggak akan gugat, santai aja. Biarkan publik yang menilai. Pak Jokowi pun sudah ditanya oleh wartawan ya, jawabannya apa? Nggak apa-apa, itu udah biasa, itu hal-hal kecil, kita sih fokus kerja aja. Jadi saya melihat ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah begitu ada ruang yang besar dan kita harus menghormati ya bagaimana seorang presiden memberikan ruang yang begitu besar, tiap hari ada hinaan, cacian, makian. Toh dia satu fokusnya bagaimana bekerja yang terbaik memberikan kepada negara. Jadi dijawabnya itu bukan dengan undang-undang ITE atau undang-undang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Tapi dia membuktikan dengan bagaimana dia bekerja sehari-hari. Dan pada akhirnya kita serahkan kepada publik. Apalagi survei, beberapa survei dari LSI sudah 2 kali ya. Ada di bulan April, bulan Juli. Ya. Itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi lebih dari 80%. Dari SMRC juga, itu juga lebih dari 80%. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya. Oke. Seperti apa perkataan Rocky dan seperti apa presiden kita menunjukkan kedewasaannya dalam menjalankan demokrasi. Tapi kalau Pak Presiden, ya Pak Presiden tadi tidak melakukan pelaporan. Tapi tadi ada Pak Muldoko juga yang dikatakan oleh Mbak Sheryl. Kita dengarkan ya, kira-kira reaksinya Pak Muldoko seperti apa kita dengarkan ya. Saya ingin mengingatkan ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Oke, jadi katanya ada jangan main-main, terus saya rela berkorban juga nyawa. Sebenarnya ini udah keras sih kalau dilihat ya. Tapi nggak tahu gimana Bu Kusnul, Prof Kusnul melihatnya soal dugaan ujaran kebencian ini. Silakan. Terima kasih Mbak Bilkis. Pemirsa perempuan ya, ini kita sudah yang keberapa ini? Karena kita Udah dari banyak sejak sekali ya. awal ya. Nah jadi begini, kalau kita tadi bicara demokrasi, ukuran demokrasi itu apa? Demokrasi itu di situ ada kontestasi, ya kan? Excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan, ya kan? Termasuk sebetulnya secara koersif membawa pasal-pasal untuk civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat. Nah dalam konteks kalau ilmu politik melihat, jadi jangan cuma kasus 2 suku kata kayak gitu ya, nanti kawan kita yang dari ahli, ada forensik linguistik ya, itu bicara nanti bisa. Tapi dari konsep ilmu politiknya, ini negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa itu Prof? Jadi kalau kita lihat terakhir undang-undang kesehatan itu jelas value-nya adalah industri kapitalisme, bukan Pancasila. Jadi kalau kita mau balik lagi, oh sudah baik, ntar dulu janjinya janji kampanye dulu apa? Apakah ada pasal-pasal pelanggaran konstitusi yang dilakukan? Ya kan? Jadi melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, itu konstitusi kita. Sehingga paling tidak kalau kita bicara tentang inflak TKA misalnya, di dalam konstitusi disebutkan bagaimana negara atau rezim yang berkuasa itu dia punya fungsi untuk memberikan penghidupan yang layak kepada anak bangsanya sendiri. Bukan bangsa Cina, bukan bangsa Vietnam, bukan bangsa India, bukan bangsa Australia atau bangsa-bangsa di luar Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau bicara apapun itu konteksnya. Karena ini persoalannya fungsi parlemen, partai politik yang ada di Senayan di semua level tidak berfungsi sebagai kontrol. Parlemen itu punya fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Parlemen lebih banyak berfungsi sebagai cap legitimasi. Akhirnya yang menjadi pengkritiknya itu adalah non-parlemen. Bisa akademisi. Karena nggak berfungsi ini maksudnya? Tidak berfungsi. Loh berarti DPRD, DPR nggak berfungsi maksudnya? Sudah berfungsi apa? Undang-undang, mau bicara undang-undang omnibus cilaka, kok cilaka? Undang-undang Omnibus Law. Ketenaga Cipta kerjaan, kerja. gitu ya, Ya. cipta kerja, Ya. undang-undang COVID-19, undang-undang IKN, undang-undang terakhir kesehatan, semuanya apakah itu konstitusional? Oke. Dibawa ke konstitusi, omnibus sudah dibawa loh ya Oke, waktu itu. oke. Omnibus atau KUHP yang dibawa? Omnibus Di Law. Mahkamah Konstitusi. Omnibus Law. Terus jadi perpu, Ya. ya kan? Kemudian jadi lagi, kemudian undang-undang. Sekarang mau dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini
kesadaran yang diperlukan bagi siapapun yang berkuasa di Republik ini untuk kembali lagi kepada konstitusinya. Oke. Jadi ukurannya itu bukan, oh kok saya itu sudah baik, sudah ini, sudah bekerja. Halo, pasal-pasal konstitusinya gimana? Jadi kalau berdebat, berdebatlah dengan apa yang menjadi fungsi yang berada di dalam pasal-pasal konstitusi. Ini sangat penting, itulah tujuan kita dulu bernegara 17 Agustus 45. Oke. Saya boleh selak nggak? Boleh, Oke, Mbak saya Sheryl. tidak mengertaham dari mana Ibu Husnul bisa melihat Pak Jokowi tidak mengikuti konstitusi kita. Karena COVID-19 kita salah satu negara yang paling bagus. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya belum join PSI. Nah, yang saya bagus masih, Selandia Baru. Saya masih Yang menjadi bagus Taiwan, Selandia Baru, dan Oke, Jerman. tapi begini. Bukan Indonesia. Jauh sebelum COVID-19 terjadi, 2019 Desember itu saya sudah banyak sekali mengikuti undangan-undangan bank sebagai moderator. Pada saat itu semua pengamat mengatakan bahwa 2020 itu akan bahaya karena sudah ada indikator yang mengatakan bahwa akan terjadi pelambatan perekonomian pertumbuhan dunia. Dan tiba-tiba Maret kita harus PPKM karena terjadi outbreak di Wuhan, di Tiongkok. Oke. Dan Indonesia itu dengan kita populasi keempat terbesar di dunia, itu sangat baik pemerintah. Tidak ada riot, bahkan di Tiongkok yang negara superpower yang katanya adik kuasa bisa mengalahkan ekonomi US aja, itu sempat demo berjilid-jilid. Jadi Dan menurut Mbak Sheryl itu sesuai konstitusi ya? Nah, kalau menurut saya gini, kita harus melihat bagaimana negara pada saat dunia menghadapi sesuatu yang pandemi yang istilahnya tuh nggak Nah, ada yang sekarang plan kita gitu ya. bicara pada Itu bisa level- berhasil begitu loh. Pada level Oke. apa ini? Nah, jadi saya nggak ngerti konteksnya Rocky Enggak, Gerung. oke, diberikan pemahaman. Adik, ya, saya dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Oke. Saya menjadi pembimbing mau omnibus law, mau ini dan sebagainya. Semuanya juga sudah mengatakan. Jadi nggak usah terlalu. Tidak konstitusionalnya di mana? Loh, yang tadi itu. Apakah misalnya berapa sudah MOU yang dilakukan? IKN sekarang yang paling baru. Oke. IKN. IKN itu kenapa mesti dijual ke ini? Apakah tidak berpikir bahwa ibu kota itu ada kedaulatan di situ, Oke. ada rahasia negara di situ. Tapi kok dijual ke luar negeri? Faham nggak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana, Oke, Prof? kita stop dulu. Kan jualan, kemarin dibuka investasi. Between quote itu adalah jualan. Tapi kalau konsep omnibus law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh undang-undang omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Atau Ditahan sampai para- situ, Prof. Itu Ditahan sampai masalahnya. situ. Aduh, ini udah panas ya baru tahu. Buruh Indonesia, merasa, buruh anak bangsanya oke, sendiri. Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali. Ya. Ini melanjutkan Mewakili. perkataan Rocky Enggak, Gerung berarti ya. gini. Saya Mbak dosen Sheryl. ilmu politik Oke. 30 hampir 40 tahun. Prof Kusnul, with Jadi all saya due nggak respect. mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai seorang Oke. scholars, ilmuwan Oke, politik. ditahan sebentar, Gitu, Prof Husnul, ya. with all due respect, Mbak Sheryl juga thank you. Tapi kita harus balik lagi ke topik kita malam hari ini. Setelah ini saya mau balik lagi. Ini kan kita bicara bagaimana konteks Bung Rocky mengatakan hal itu yang kemudian berujung dengan apakah ini penghinaan atau hanya kritik tadi yang dikatakan oleh Bu Husnul. Sesaat lagi tetap di Pertemuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita hari ini masih di kafe tadi yang saya bilang dari awal. Pertama kali kita juga supaya mingle juga dengan teman-teman pengunjung di sini dan bisa menyuarakan juga, nanti saya pengen denger sih pendapat dari teman-teman. Nah, segmen 1 tadi sudah bahas ada latar belakang dari konteks yang kita bicarakan. Tapi kita harus dengarkan dulu apa sih klarifikasi atau mungkin respon dari Bung Rocky Gerung setelah ada respon juga dari Istana. Kita dengarkan. Kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk
membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Baik, tadi penjelasannya Bung Rocky tidak kepada pribadi Pak Presiden, tapi kepada pribadi personal atau di dalam justru lembaga, pribadi entitas lembaga atau kabinet itu sendiri yang dikritik. Saya mau mulai dari Uni Leli dulu, silakan Uni secara pakar komunikasi politiknya, seperti apa sih yang coba diramu oleh Bung Rocky dalam klarifikasinya juga gitu, silakan. Ya, pertama saya ingin sampaikan kalau Mbak Husnul politik murni ya, politik. Kalau saya komunikasi politik. Jadi dia nisbat antara politik dan komunikasi. Jadi dengan pendekatan itu saya mencoba melihatnya berdasarkan perspektif keilmuan saya. Saya sama lamanya sama Mbak Husnul jadi dosen hampir 40 tahun gitu. Jadi artinya udah senior, kami berdua ini senior di sini ya. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu berdasarkan hasil penelitian saya selama 30 tahun lebih itu, saya menemukan bahwa ada nuansa kekerasan politik itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga bisa psikologis. Misalnya gini, karena kalau anak ilmu komunikasi itu dari awal dia masuk kuliah selalu diajarkan tuh. Bagaimana kita membedakan antara kritik dengan bahasa komunikasi. Karena sebenarnya dalam komunikasi politik itu diam pun berbicara. Ekspresi wajah, tarikan di bibir dan kening gitu, cara menoleh, semuanya berkomunikasi politik. Kalau saya mengatakan sama Balkis misalnya, Balkis saya suka jambu monyet. Lalu diksinya saya rubah, Balkis saya suka jambu monyet gitu kan. Itu definisinya akan berubah. Makna, karena pesan komunikasi itu sebenarnya tidak punya makna. Kecuali orang yang menerima pesan itu menerjemahkan makna itu, mempersepsikan makna itu. Nah karena itulah apa yang dikatakan Rocky Gerung itu menjadi seperti itu ya nuansanya. Kalau soal penghinaan bukan wilayah saya, itu wilayahnya Polda yang sudah diadukan. Saya melihatnya tentang kekerasan dalam komunikasi politik. Misalnya lagi, saya umpamakan dengan diri saya sendiri. Itu saya kan kulit saya tidak terlalu putih nih seperti Cheryl. Lalu orang bilang nih sama saya, Leli, kamu itu jangan pakai baju hitam, mirip dendeng batoko katanya gitu misalnya, istilah Padang itu kan. Nah, itu menurut saya menghina loh, mengumpamakan saya kalau pakai baju yang merah misalnya pakai kayak dendeng batoko. Tapi kalau misalnya dia bilang, Leli kamu kayaknya lebih cantik deh kalau pakai baju yang bukan berwarna merah, misalnya begitu. Jadi dalam komunikasi itu perbedaannya jelas. Jadi mana yang mengkritik, mana yang menghina. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan diksi-diksi yang lebih arif. Dalam pendekatan komunikasi juga itu ada namanya analisis wacana kritis. Itu pernah dipopulerkan oleh Tan Pandik gitu. Teks, konteks, dan kognisi sosial. Kita boleh dikati dengan pernyataan Rocky Gerung itu dengan 3 problem itu sebenarnya. Teksnya yang bisa dituliskan nanti dijelaskan ya oleh Mbak ini. Lalu kemudian konteksnya. Nah konteksnya itu seperti apa? Pasti kita kan orang membayangkan nih Rocky Gerung ini selama ini ngapain kalau ngomong tentang Jokowi. Jadi memori tentang Rocky Gerung itu sudah ada loh Mbak Balkis dan teman-teman. Teman-teman mahasiswa semuanya juga. Jadi memorinya kalau Rocky Gerung ngomong seperti itu, seandainya dia bungkusnya kalimat. Kalau saya dengan Cheryl, karena Cheryl dulu 2011 pernah mewawancarai saya juga di Metro TV kalau nggak salah. Terus dia bilang gini, misalnya ya, Cheryl gitu jangan gunakan baju, itu salah satu. Lalu kemudian kita bicara soal lain nih. Bajingan lu, masa punya gua lu embat, nah nggak akan tersinggung. Pasti nggak akan tersinggung, benar nggak? Misalnya, jadi kalimat itu, kata-kata yang najis sekalipun kalau digunakan dengan bahasa yang orang itu tidak punya memori kebencian, akan dianggap sebagai kritik pasti. Baik. Pasti akan. Jadi ini termasuk kalau terima kasih Uni. Berarti apa yang pernyataan Bung Rocky dianggap dugaan penghinaan atau tidak? Barangkali karena itu diadukan ya barangkali. Ada unsur soal penghinaan. Tapi kalau dari lihat ilmu komunikasi politik, ini sudah kekerasan dalam komunikasi politik. Kekerasan dalam komunikasi politik. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis dalam komunikasi politik. Oke, kalau Bu Nik gimana? Kebenaran dari sebuah bahasa. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menenangkan dulu, tadi diskusinya seru sekali. Saya ingin mari kita sama-sama menyadari bahwa cinta dan kasih sayang itu akan menjulang lebih tinggi ketika kita akan kehilangan sesuatu. Ya, terima kasih. Kita akan lebih mencintai kedua orang tua kita ketika mereka
terbaring di ruang pesakitan, di rumah sakit, kemudian cinta kita akan menjulang lebih tinggi. Mengapa? Karena kita takut mungkin sebentar lagi kedua orang tua kita akan diambil oleh Sang Maha Kuasa. Lalu mengapa tiba-tiba bangsa Indonesia begitu mencintai batik? Semua orang memakai batik dengan bangganya. Padahal dulu batik itu hanya untuk ke pesta, tapi sekarang orang Indonesia sangat bangga dengan batik. Mengapa? Karena kita takut batik sebagai warisan budaya kita akan diambil oleh bangsa lain, diakui oleh bangsa lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita akan mencintai bahasa Indonesia? Apakah akan menunggu dulu sampai negara lain berteriak bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa mereka? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu mari kita sadari bahwa kasus ini muncul terkuak karena masalah bahasa. Ya. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita sama-sama lebih mengenal bahasa Indonesia, lebih mencintai bahasa Indonesia dan lebih bangga pada bahasa Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Luar biasa nih, ini background yang penting tadi. Oke, silakan. Kalau soal kebenaran pernyataan. Sekarang mengenai penggunaan bahasa yang dilakukan oleh Bapak Rocky Gerung, ini seperti gunung es. Gunung es itu hanya terlihat yang ujungnya saja. Nah, yang ujungnya saja itu adalah yang namanya lokusi. Lokusi itu bahwa setiap kalimat itu mempunyai informasi. Dan informasi itu dengan jelas kita bisa dengarkan melalui ujarannya atau kalau tertulis kita bisa lihat dari tertulis dan itu semuanya kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam gunungnya, bongkahan yang di bawah itulah ada yang namanya ilokusi. Nah, ilokusi itu maksudnya bahwa setiap kalimat itu mempunyai maksud. Mempunyai tujuan. Tujuannya apa sih Rocky Gerung itu menggunakan kata-kata itu begitu ya. Dan yang kedua, yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah perlokusi. Artinya bahwa setiap kalimat itu mempunyai pengaruh atau dampak. Dampaknya apa sih ke masyarakat? Dampaknya apa sih kepada seseorang atau kepada kelompok orang? Nah, itu yang akan dibahas. Tadi Bu Leli sudah menyinggung tentang analisis wacana kritis. Nah, ini salah satu pemahaman saya terhadap bahasa beliau dilihat dari unsur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Ya, untuk lokusi mungkin semuanya ingin mendengarkan ya, bahwa yang pertama sebetulnya secara lokusi dan ilokusi Rocky Gerung ingin menyadarkan masyarakat bahwa begitu kehilangan kekuasaannya, Jokowi akan menjadi rakyat biasa. Dengan demikian, ia ingin mengatakan bahwa Jokowi bisa melakukan apapun itu karena berkuasa. Itu artinya Rocky Gerung tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi sebagai seorang presiden karena menghubungkannya dengan kekuasaan. Begitu, itu yang pertama. Baik, yang kedua, Rocky Gerung ingin mengkritik bahwa saat ini Jokowi masih berambisi, ya masih berambisi untuk mempertahankan legasinya. Kemudian sebagai contoh ia pergi ke Cina untuk menawarkan IKN, kemudian mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Jadi Rocky Gerung ini menginformasikan bahwa Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri kelak setelah tidak menjabat. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting karena beliau bermaksud ilokusi mengkritik Jokowi tetapi dengan gaya bahasa yang sarkasme. Nah itu, nah seperti apa yang sarkasme itu? Yang mengandung kata-kata yang kasar atau bisa diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Nah dari segi bahasa, kalau jadi seseorang itu ketika memahami itu dari leksikal dulu dari KBBI, kemudian setelah itu meningkat ke gramatikal, lalu yang berikutnya adalah ke pragmatik ya, ke pragmatik. Nah, yang paling rendah itu ketika seseorang memahaminya dari KBBI saja, tetapi ketika dia mampu memahaminya secara komprehensif berdasarkan beberapa acuan, itu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam begitu. Ya. Baik. Nah, dari segi pragmatik, dari segi bahasa, sesuatu yang mengandung penghinaan itu memiliki diksi yang merendahkan. Nah, yang merendahkannya itu berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Leli tentang mirip apa Bu tadi? Batako apa? Dendeng batako tadi. Kalau saya senang itu Bu. Oh, jambu monyet ya. Iya betul. Jadi diksi yang merendahkannya itu
bergantung teks dan konteks juga. Oke. Bagi sebagian orang merasa terendahkan, tetapi bagi sebagian orang mungkin merasa terhina ya. Dan itu sesuatu yang tidak merendahkan itu adalah ketika umpatan itu digunakan oleh orang-orang atau oleh mitra tutur yang saling akrab. Dekat. Baik. Dekat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Rocky Gerung dan Jokowi itu akrab? Ditahan sampai situ. Pertanyaannya biar nanti yang jawab Mbak Sheryl. Oh, salah. Nanti kita sambung. Oke, ini sudah keilmuan yang harus kita dengarkan tadi dan kita juga mendengar ya nanti teman-teman pengunjung, adik-adik pengunjung kira-kira apa sih yang ada di benaknya nih dengar pernyataannya Bung Rocky sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih, masih Perempuan Bicara. Saya langsung aja ingin menyapa teman-teman yang ada mengunjungi kafe ini, pengunjung. Saya mau pertama ke siapa nih yang baju kuning kayaknya namanya siapa, boleh kenalan? Rama. Rama, oke. Rama dari mana? Dari Kebon Jeruk. Oh ya oke, cukup jauh ya ke sini ya. Tapi terima kasih sudah nonton Perempuan Bicara langsung di sini. Rama boleh tahu nggak pendapat kamu tentang pernyataannya Bung Rocky Gerung itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, kalau pendapatnya aspirasi gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau konteksnya itu kayak bahasa sarkasmenya itu ada, itu nggak setuju sih gitu. Jadi kalau mau ngeritik itu harus ada kata sopannya, apalagi buat presiden gitu. Iya. Jadi pilihan bahasa maksud kamu? Iya, pilihan bahasa. Oke, jadi itu yang kurang kamu setuju ya pilihan Iya, kurang bahasa? setuju. Ini nggak disetting kan ya jawabannya? Enggak lah, Nggak enggak. disetting sama senternya kan? Langsung dicek, disetting nggak? Enggak kan Enggak, tuh. Jujur apa adanya Rama, oke. Kita mau tanya yang perempuan dong, siapa nih? Nah, ini yang udah ngelirik-lirik nih. Siapa namanya? Aku Amanda, Amanda dari? Kebayoran Lama Kak. Oke, dari Kebayoran Lama. Gimana pendapat kamu? Kalau dari pendapat aku sendiri, aku pernah nonton videonya Pak Rocky Gerung yang seliweran di sosial media. Dia mengatakan tentang human dignity ya kalau nggak salah. Itu tuh tentang kayak presiden itu bukan martabat, melainkan itu fungsi yang dijalankan. Nah kalau misalnya martabat itu kan manusia, sementara kita tidak boleh menghina martabat manusia. Nah mungkin masyarakat tuh banyak yang belum paham tentang human dignity itu, maka jadi kontra. Gitu Kak. Terus kalau menurut aku itu sih wajar jadi kontra karena emang yang masyarakat tadi kan belum tahu gitu tentang human dignity itu. Jadi apa ya, kayak mungkin kalau maksudnya Pak Rocky Gerung itu untuk mengkritik hanya saja bahasanya mungkin bisa lebih diperhalus Kak. Gitu sih. Wow. Jadi anak-anak muda ini semua setuju ya bahwa bahasanya Wow, oke. bukan masalah konteks isi kata-katanya, tapi bahasa yang terakhir itu yang bajingan, yang tolol, bajingan, yang pengecut. Mungkin itu kali, karena saya bilang itu juga sesuatu yang kosong dan akan kontraproduktif. Sebenarnya Oke. mungkin kritiknya itu terkait IKN-nya sah-sah saja. Sah ya? Seperti tadi yang dikatakan oleh Ya. Prof. Husnul kan Ya. juga ya beliau tadi mengatakan mengenai backgroundnya apa, itu Ya. sah-sah saja menurut saya di Oke. klaim demokrasi yang Tapi baik ya. pilihan diksi tadi. Iya, karena apalagi gini, kita di Pancasila tuh ada sila kedua itu ada ya beradab. Nah dan kita masih setuju ya bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang punya budaya timur. Apakah itu termasuk beradab? Apakah itu menjalankan cerminan Pancasila? Dan ini anak-anak muda yang nonton TikTok semua, TikTok itu kan beredar di TikTok ya, di sosial media ya. Waduh. Itu dari 13 tahun tuh udah pada main TikTok kan. Oke, survei oke. survei Sosial dari- media lah ya, iya. oke. Apakah itu yang kita mau generasi penerus kita ketika menyampaikan ide dan gagasan, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan hak buruh? Apakah cara seperti itu yang mau kita rawat? Oke. Jadi adab, kita bicara adab nih. Kalau menurut Iya silakan Prof, langsung aja ya. Jadi gini, anak muda Habis baca ya. Iqra sekolah. Karena sekarang jangan baca TikTok. Tapi itu sudah tidak bisa dibendung, Prof. Memang nggak Itu bisa menjadi dibendung. konsumsi Tapi publik. jangan hanya bertiktok ria. Karena ilmu itu Anda harus pergi ke perpustakaan. Nah dengerin nih anak Bentar. muda nih, dengerin Profnya nih. Iya, Baca. baca, oke. Karena Oke. kalau Anda hanya baca TikTok, maka Anda tidak mendapatkan ilmu yang utuh. Oke. Dan belajar itu apalagi kalau mencari ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat.
Nah di situ. Tapi begini kalau kita masukkan, yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada presiden itu bukan Uni kepada saya, Uni Lela kepada saya, Balkis kepada enggak. Presiden hutang sampai 7,7 triliun misalnya ya. Undang-undang produknya IKN, omnibus ini, dan kita hanya bicara kalau misalnya mau bicara omnibus, apa sih isinya undang-undang omnibus? Tahu kalian semua? Membela buruh luar itu sama. Tanah eksploitasi yang namanya ekstraktivisme resources sumber daya alam. Itu ada enggak di dalam konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada presiden, memberikan kekayaan republik ini kepada segelintir orang. 1% penduduk menguasai 50% kekayaan di republik ini. Oke, konteks. Nah, jadi konteks itu semua. Yep. Dan kemudian apakah buruh kita, berapa sih gajinya buruh? Berapa UMR kita? Ya, Padahal di dalam konstitusi negara memberikan menjamin untuk memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, 275 jutaan. Hati-hati loh. Oke. Hisapnya di akhirat 275 jutaan. Jangan dulu itu. dihisap Ibu, aku belum siap. Makanya silakan Bunik. Bunik sebelum dihisap kita bicara dulu dengan tentang ya, adab kita usah ya. ikhtiar dulu nih memperbaiki diri, silakan. Nah, ini Bu Nini. berhubungan biasa saja dalam ilmu politik. Oke, Bunik. Saling mengingatkan. Berhubungan dengan adab tadi ya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah yang berhubungan dengan bahasa, jangan lagi ada slogan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tambahkan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik, benar dan bijak. Nah, karena di bijak inilah, baik terima kasih, di kata bijak inilah kita bisa menerapkan tadi itu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Jadi sebelum kita berbicara kita akan berpikir informasi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Yang kedua, ilokusi, apa sih maksud kita mengomentari ini, maksudnya apa sih? Pasti maksudnya ada kan? Dan yang ketiga adalah perlokusi, kita harus berpikir ketika kita mengomentari ini, apa dampaknya? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, saya kira gini Balkis ya. Jadi kalau ini teks, konteks, kognisi sosialnya itu tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik kita. Tadi kan saya menyatakan apa yang disampaikan Rocky Gerung tuh saya tidak masuk pada ranah apa penghinaan atau bukan. Tapi dia mengandung kekerasan dalam komunikasi politik. Intinya kalau kita ingin menyampaikan pesan dalam komunikasi politik itu adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Atau dia disampaikan secara lisan, tertulis, terucapkan atau tidak, itu semuanya menyangkut pada komunikasi politik. Jadi kalau tadi dari dua orang ini saja kita sudah membaca kognisi sosialnya seperti apa, belum lagi mas yang dua. Intinya sebenarnya generasi muda itu menginginkan modeling dari para, apalagi Rocky Gerung, saya Mbak Usnul ini kita bertiga ini adalah termasuk Rocky Gerung akademisi yang mendidik alhamdulillah selama hampir 40 tahun mengajar ini udah ratusan ribu mahasiswa yang kita didik. Dan saya tidak pernah berharap mahasiswa yang saya lahirkan itu nggak bisa mengatur diksi dan narasinya itu ketika berbicara di muka umum. Kalau dia ikut lomba pasti langsung kalah itu. Oke. Jadi kita kapan boleh menggunakan kata-kata kasar? Benar. Kapan dong? Untuk apa kita menciptakan bahasa kasar? Kan di dalam etnolinguistik kita. Iya. Kalau Anda sudah pada level yang, kalau Anda aktivis ya, jadi bukan hanya dosen linguistik menganalisis atau komunikasi. Kalau Anda aktivis dan melihat kondisi bangsa yang sudah hancur di banyak lini, ya, di depannya aktivis buruh dengan adanya undang-undang omnibus yang dilempar ke sana, sudah dikritik dan saya tahu sebetulnya siapa yang drafting undang-undang itu karena sejak dari awal saya seringkali diundang dan akhirnya ketahuan gitu loh siapa. Ternyata di dalam undang-undang itu tidak membela yang namanya para buruh-buruh, anak bangsanya sendiri. Oke. Dan Anda di situ diajak untuk what can I do, what can we do. DPR sudah ketok palu. Jadi kepada siapa? Jadi Maka pilihannya bersuara. Kepada yang namanya non parlemen itu tadi. Di situ ada tokoh-tokoh. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin komunikasi, Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara, bunuh saja. Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja
di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja. Ada itu. Oh, oke, Presiden kita siapa? tahan Tolong dulu. diperjelas presiden siapa ini? Harus ada yang kita yang bahas Oke, hari ini loh. sebentar, kita tahan Itu dulu. kapan Bu? Ini jangan jadi hoax loh. Soalnya ini jangan jadi hoax Sebentar, nih. kita ingat. Nah, ini kita ingat. bahaya nih soalnya Mbak nih bilang. Sheryl tahan, kita akan sambung soal itu. Karena kita harus tentu check and balance tentu. Sesaat lagi, iya sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Ya, sebelum berakhir pekan dilanjutkan, kita mau dengar dulu nih closing statement juga dari masing-masing karena ini penting. Kita harus tahu apa sih key message yang mau disampaikan. Mulai dari Bunik dulu silakan. Wow, saya dulu. Ya, Terima silakan kasih. Bunik. Baik, saya ingin mengajak teman-teman di sini juga di seluruh Indonesia, kita harus bisa membedakan antara agitasi dan provokasi. Nah, ketika agitasi itu berarti tadi dikatakan oleh siapa namanya? Rama, boleh saja kalau itu aspirasi begitu ya. Itu boleh saja berbicara kasar, sama halnya ketika mari kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu, Soekarno itu adalah agitator yang keren. Bunuh Belanda, pukul Belanda, itu tidak masalah begitu karena berbicara atas nama Indonesia untuk orang lain. Tetapi itu namanya agitasi. Tetapi ketika kata-kata yang kasar itu dengan sarkasme diucapkan secara umum, itu namanya provokasi. Karena itu tadi ada perlokusi, ada imbas, ada dampak dari bahasa yang kita gunakan pada seseorang atau kelompok orang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyadari 3 kata ini. Saya mengutip dari sahabat saya Ibu Dewi yang sering menggunakan 3 kata ini bahwa ketika kita berbicara, kita harus menyadari memilih kosakata, kosarasa, dan kosamakna. Baik. Karena di sanalah akan tercipta bahasa yang harmonis. Itu saja. Terima kasih. Kosakata, kosarasa, kosakata, kosarasa, dan kosamakna. Oke, Uni Ya. silakan. Saya ingin meminjam kata bodoh dari Rocky Gerung, tapi coba nikmati kata ini. Gini ya, saya tidak akan menggunakan cara-cara bodoh dalam mewakili pikiran saya sehingga terlihat bodoh. Kira-kira sarkas tidak? Nah gitu kan Mbak, ini kita coba nilai kata-kata itu. Tapi intinya gini, kita bisa membedakan antara kritik dengan berupaya untuk menyerang seseorang. Contohnya nih, bukankah di parlemen itu Fahri Hamzah sama Fadlizon justru karena kritik-kritiknya mendapat penghargaan loh dari Pak Jokowi gitu kan. Artinya mereka itu kurang apa pedesnya, kritiknya. Tapi mungkin dia di parlemen. Mungkin Pak Jokowi harus melirik orang-orang yang berbicara di jalanan gitu loh. Di jalanan yang bisa mengkritik Pak Jokowi tapi tidak menggunakan kata-kata sarkasme tadi. Dan mulai sekarang kita mulai menelisik satu demi satu. Mbak tadi bilang sama Mbak Nik, yuk kita penelitian yuk mana yang menunjukkan sarkas atau tidak. Sudah Saya kira itu saatnya aja. untuk Sudah edukasi. saatnya. Jadi Ya. apa tadi? Bahasa Indonesia yang baik, benar, bijaksana. Ya. Bijaksana itu kan di sana, tapi bijak sini, gitu ya. Baik. Itu saja. Terima kasih Uni Leli. Jangan cuma menuntut orang lain Saya berarti kasih ya. kesempatan, ini masih ada 2 menit, satu menit ya. Mbak Sheryl dulu silakan. Oke, kalau saya gini, kritik itu wajib dalam era demokrasi ya supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Pak Ahok. Dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengklarifikasi karena ketika bunuh dan dor diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas. Ini akan sangat jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik. Itu adalah untuk sesuatu yang efektif, kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita. Bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Terima kasih Mbak Sheryl, silakan terakhir Prof. Pertama, kan kita selalu rakyat yang selalu dibilang hoax. Rakyat yang selalu dibilang menggunakan bahasa kekerasan. Tapi kita tidak berpikir bahwa rakyat ini sudah memilih wakil-wakilnya, memilih pemimpinnya, ya. Tapi kemudian pemimpinnya tidak deliver, tidak kemudian melaksanakan tanggung jawab dari negara. Ya, jadi kalau kita mau bicara seperti itu, jadi bagaimana? Rakyat harus apa? Ya, contohnya tadi, kalau misalnya tadi bahasa saya adalah
tolong dicek di internet ya. Karena saya pernah mendapatkan waktu itu videonya. Jadi tolong dicek. Ada kata door, Anda ada. profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Mbak Sheryl kita kasih kesempatan dulu buat Kan Prof. konteksnya kenapa selalu rakyat yang dikejar-kejar. Ya kan? Tapi bagaimana para pejabat, bahasa para pemimpin di dalam memimpin republik. Tapi enggak cuma sekedar bahasanya, kebijakannya seperti apa. Apakah itu konstitusional ataukah sesuai dengan undang-undang atau melanggar konstitusi, dan pejabat itu ya kalau melanggar konstitusi dia bisa di-impeach. Nah di sini letaknya, makanya yang namanya kritik itu menjadi sangat penting di dalam demokrasi yang tadi dikatakan, dalam ilmu politik. Baik. Ilmunya di dalam konteks itu. Jadi menurut saya itu aja. Terima kasih Mudah-mudahan Prof. Kita ya itu pelajaran yang diambil bijak, baik, benar tadi ya. Jangan lupa itu harus diingat. Mudah-mudahan ada edukasi yang penting di sini dan kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang paling penting, oke? Jangan sampai jadi fitnah. Oke Mbak Sheryl, terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih Prof. Kusnul, terima kasih juga Uni Leli dan juga Bu Niknik sudah memberikan ilmunya Terima dan kasih ilmunya semua juga, Ibu Niknik dan Prof. analisanya malam ini. Kita akan ketemu lagi Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.